belum menjadi peserta PKH, belum juga menjadi peserta BPNT. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya. Teman-teman, kali ini khusus saya akan membahas sedikit tapi sangat penting ya, tentang bagaimana cara mendaftarkan diri untuk menerima bantuan sosial. Sebelum saya membahas bagaimana cara menerima bantuan sosial atau mendaftarkan diri untuk menerima bantuan sosial, jangan lupa subscribe dulu di channel saya. Bisa teman-teman bagikan, bisa share, bisa like dan komen untuk pertanyaan-pertanyaan terkait bantuan sosial. Jadi teman-teman, ternyata memang masih banyak sekali keluarga yang belum menerima bantuan sosial. Ini maksudnya adalah mungkin belum menerima KKS PKH ataupun KKS BPNT ya, belum menjadi peserta PKH, belum juga menjadi peserta BPNT. Ketika saya membagikan video terkait informasi dan solusi bansos, ternyata banyak yang berkomentar bahwa yang bersangkutan itu belum menerima bansos atau belum pernah menerima PKH ataupun juga belum pernah menerima BPNT. Kenapa? Karena PKH dan juga BPNT ini adalah bantuan dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui kartu. Kartu tersebut adalah Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, seperti itu ya. Untuk bantuan di luar BPNT dan PKH ini ada aturan tersendiri. Misalnya bantuan BST selama COVID, bantuan sosial tunai atau BST tersebut adalah bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui PT POS dan juga melalui pihak lembaga desa terkait. Jadi misalnya ada BST provinsi, itu disalurkannya lewat PT POS. Terus kemudian ada BST atau BLTDD, ini penyalurannya adalah di desa masing-masing karena ini adalah melibatkan anggaran desa, seperti itu. Nah, untuk BST tersebut itu bantuannya diberikan langsung, yang bersangkutan atau yang menerima BST ini diundang untuk datang dan mendapatkan mengurus penyaluran bantuan BST tersebut. Terus kemudian ada bantuan JPS. Nah, JPS ini adalah jaring pengaman sosial. Bantuannya itu sebesar 200.000 yang disalurkan di bulan-bulan tertentu. Penyaluran JPS sendiri ini melibatkan lembaga desa. Jadi biasanya juga sama, yang bersangkutan mendapatkan undangan untuk hadir di balai desa atau di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga desa untuk kemudian menerima atau menerima penyaluran bantuan JPS. Kemarin juga ada yang bertanya mendapatkan bantuan 200.000 di bulan September, apakah itu adalah bantuan BPNT? Nah, sekali lagi teman-teman, bantuan BPNT itu adalah bantuan sembako, jadi bukan uang tunai. Yang menerima BPNT dan juga menerima PKH itu adalah para penerima yang sudah mendapatkan kartu KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera tersebut. Sini saya akan berbagi sedikit solusi terkait cara mendaftarkan atau cara menerima bantuan sosial. Jadi teman-teman, untuk bantuan sosial sendiri itu ada yang melalui proses pendaftaran, ada juga yang tanpa pendaftaran. Khusus yang tanpa pendaftaran ini syaratnya sebenarnya tetap harus mendaftar, tapi pendaftaran tersebut sudah biasanya dikelola oleh pihak lembaga desa untuk dimasukkan di DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk penerima bantuan PKH dan penerima bantuan BPNT biasanya diambilkan dari peserta DTKS tersebut. Jadi untuk teman-teman yang bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan PKH ataupun bagaimana caranya untuk mendapatkan BPNT, jawabannya adalah teman-teman harus terdaftar terlebih dahulu menjadi peserta DTKS. Bagaimana cara mendaftar DTKS? Mendaftar di TKS, teman-teman cukup datang ke lembaga desa, bisa ke operator desa atau pihak kepala desa, perangkat desa, seperti itu. Teman-teman minta tolong didaftarkan sebagai peserta DTKS. Biasanya yang dibutuhkan itu adalah fotokopi KK, seperti itu. Jadi nanti data teman-teman
akan diinput, dimasukkan ke calon peserta DTKS. Menurut pengalaman saya sendiri, DTKS ini sangat membantu ya teman-teman. Karena ketika teman-teman itu sudah menjadi peserta DTKS, walaupun teman-teman belum menerima bantuan PKH, belum juga menerima bantuan BPNT, teman-teman bisa menerima bantuan yang lain. Saya mau berbagi terkait pengalaman saya untuk beberapa tetangga saya yang sudah terdaftar di DTKS. Jadi saya tersebut itu setelah melakukan proses pendaftaran ke DTKS, walaupun beliau belum menerima bantuan PKH, belum menerima bantuan BPNT, tapi beliau bisa mengajukan untuk bantuan keringanan biaya kuliah anaknya. Jadi dengan terdaftar sebagai calon peserta DTKS, kemudian nanti akhirnya akan menjadi peserta DTKS, ini sudah bisa bermanfaat untuk keluarga yang sudah terdaftar tersebut. Jadi bisa mengajukan untuk bantuan yang lain selain PKH dan juga BPNT, seperti itu. Untuk bantuan PK dan BPNT-nya sendiri kapan bisa diterima setelah mendaftarkan ke DTKS, ini tidak ada yang tahu. Karena ketika teman-teman itu intinya sudah mendaftar sebagai peserta DTKS, ketika ada penambahan kuota penerima BPNT ataupun kuota penerima PKH, nama teman-teman bisa saja lolos menjadi peserta PKH ataupun peserta BPNT. Seperti yang kita ketahui bersama, saya sudah sering membahas di video yang lain, untuk PKH sendiri itu tidak bisa mendaftar. Tetapi ketika sudah terdaftar di DTKS, teman-teman berkesempatan untuk menjadi peserta PKH ataupun peserta BPNT, seperti itu. Jadi teman-teman mulai sekarang, dari menonton video ini, teman-teman bisa datang ke lembaga desa untuk menanyakan apakah nama teman-teman itu sudah masuk dalam DTKS atau belum. Seperti itu ya. Jadi ini membantu teman-teman untuk kedepannya mendapatkan bantuan sosial. Teman-teman, sampai di sini dulu video penjelasan dan informasi dari saya. Kalau misalnya masih ada untuk pertanyaan terkait solusi dan informasi bansos yang lain, bisa sekali tinggalkan di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.